puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia kepada kita bahwa doa kita sebagai mana yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Malam ini berdasarkan perhitungan kisah hakiki, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita memasuki tanggal 1 Ramadan pada sore hari ini. Jadi kok pasalnya sesuk Pak? Iya. Jadi perhitungan bulan Hijriah itu dimulai pada waktu terbenamnya matahari. Itu sudah masuk hari berikutnya. Jadi kalau itu berbeda dengan bulan Masehi. Kalau bulan Masehi itu perhitungan waktu dimulai dini hari pukul 00. Tapi kalau bulan Hijriah itu dimulai ketika matahari terbenam, itu sudah masuk hari. Nah, memang tahun ini tidak mungkin tidak seperti sudah saya membaca hasil ujian isbat. Belum diumumkan. Ya. Jadi memang tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Mungkin sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu. Selama 7 tahun ini kita senantiasa bersama-sama karena memang posisi astronomis bulan itu di atas 2 derajat, sehingga pelaksanaan Ramadan Syawal itu hampir selalu bersama-sama. NU Muhammadiyah bareng, pemerintah bareng, gitu kan? Nah, sekarang ada kemungkinan tahun ini berbeda. Jadi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada puasa Ramadan. Puasa Ramadan jatuh pada tanggal 2 April. Jadi besok kita sudah mulai berpuasa. Tapi itu berdasarkan perhitungan kisah hakiki. Jadi itu salah satu cara untuk menentukan hilal itu awal bulan. Nah, tapi ini bukan satu-satunya. Ada cara lain yang salah satunya adalah pakai ru'yatul hilal. Di ru'yatul hilal itu melihat posisi hilal, posisinya bulan baru itu di ufuk timur itu apakah sudah terlihat atau tidak. Kalau terlihat maka besok puasa. Tapi kalau mendung kayak gini, ketutupan mendung. Nah, oleh karenanya dalam fikih Islam, kalau hilal tidak terlihat atau tertutup itu maka wajib lindul iddah dan cukupkanlah harinya itu sampai 30 hari. Jadi bulan Hijriah itu umurnya 29 hari. Tapi kadang-kadang kalau hilal tidak terlihat itu dijangkapkan menjadi 30 hari. Itu oleh karenanya terus sama tak lakoni, sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Sing posone sesuk apa sing posone mbek? Poso. Sing salah sing ora poso. Sing salah sing ora poso. Nah, semuanya itu ada ilmunya. Jadi kita dalam menentukan ini jangan berdasarkan asobiah. Nek sing posone sesuk iki kaman dia, gitu kan? Nek sing posone ben NU. Bukan. Kita harus menetapkan
diri kita, keyakinan kita itu berdasarkan ilmu. Masing-masing ada ilmunya. Hisab itu juga ada dasar Al-Qur'annya. Ruqyah itu juga ada dasar Al-Qur'an. Jadi sama-sama punya ilmu. Nah, sekarang saya ajak para jamaah ini setidak-tidaknya tahu apa maksudnya awal Ramadan itu, hilal itu seperti apa, cara melihat. Ini pelajaran pertama supaya tidak ada prasangka bahwa Muhammadiyah itu jadi ini bukan perkara Muhammadiyah dan NU. Ruqyatul hilal dengan metode hisab itu sudah ada sejak abad pertengahan. Ada yang memilih metode ruqyatul hilal itu Imam Syafi'i. Terus yang memilih metode hisab itu Imam Hanafi. Lalu Imam Hanafi ini Muhammadiyah. Berumur Muhammadiyah di abad pertengahan. Apakah Imam Syafi'i itu NU? Belum punya KTA. Jadi melihat ini itu jangan melihat mungkin NU di Muhammadiyah juga. Jadi ini adalah ilmu perbedaan antara ruqyatul hilal dengan perbedaan dengan metode hisab itu adalah karena itu. Nah, dasarnya apa? Kalau ruqyatul hilal itu ada ayat Al-Qur'an, ada hadis Nabi yang menjelaskan sumu liruqyati waftiru liruqyah. Puasalah kamu berdasarkan ruqyah dan berbukalah juga berdasarkan ruqyah. Maka berlebaranlah berdasarkan ruqyah. Itu hadis Nabi. Tetapi apakah hadis Nabi kok Muhammadiyah nyalain diri? Nah, begitu caranya. Di Al-Qur'an itu juga ada dijelaskan Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allah lah yang menciptakan matahari bercahaya, wal qamara nuran, dan bulan bersinar, wa qaddarahu manazila, dan Allah itu membuatkan lintasan. Lintasan ini bumi ini mengelilingi matahari itu. Ini bulan November itu mungkin ini bulan Desember mungkin ini bulan itu pasti konstan tidak berubah-ubah. Oleh karenanya dalam perhitungan hisab itu kalau gerhana itu bisa diperhitungkan dengan cermat sekali, akurat. Kapan mulai muncul bintik hitam, kapan mulai tertutup secara penuh gerhana bulan dan gerhana matahari, itu metode hisab. Sampai di situ akurasinya. Nah, oleh karenanya itu sama-sama ilmu. Kita tidak bisa mengklaim yang satu lebih benar daripada yang lain. Nah, oleh karenanya kita sebagai umat Islam itu tidak perlu merasa paling benar sendiri. Saya benar ini kisah, saya benar ini ruqyah. Terus saling ece-ece, terus kemudian gotong-gotongan, kosong. Nah, itu satu hal yang penting untuk kita pahami agar sebagai sesama umat Islam kita tidak melakukan sesuatu itu karena asobiah ini perasaan golongan. Ya oke, kita warga Muhammadiyah, tapi kita mengetahui bahwa yang hisab itu begini, ada kelebihan dan ada kekurangan. Ruqyah itu begini, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi, bahwa ilmu itu jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan golongan, kepentingan politik dan sebagainya. Kita berdasarkan ilmu. Itu ilmu ini hilal. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan.
Jadi itu salah satu ilmu yang ada dalam tradisi Islam. Nah, yang kedua, kita untuk selama bulan Ramadan ini kita laksanakan masih dalam kondisi pandemi. Pandemi wis lewat, Pak. Wis sakarepmu. Tapi secara resmi pandemi belum berakhir. Kabeh wis vaksin, ada yang belum vaksin di sini. Ngaku. Ada. Vaksin keempat belum. Jadi vaksin itu juga merupakan salah satu salah satu itikat kita untuk mempelajari ilmu. Jadi dengan vaksin itu kita memiliki kekebalan tubuh lebih meningkat sehingga bisa melawan penyakit itu. Ya, oleh karenanya Jawa divaksin, tanganku kemeng dari bawah. Aku tanganku kemeng gitu. Tulis mari. Nah, tapi itu tidak apa-apa, penting untuk kita lakukan karena apa, dengan vaksin itu meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan tahun ini, karena ya dengan segala keterbatasan kita masih masjid kita masih belum bisa ditempati, kita memusatkan aktivitas Ramadan kita di masjid ini. Nah, oleh karenanya dengan tempat yang terbatas seperti ini, kegiatan-kegiatan tidak diperlukan, tidak dioptimalkan secara penuh seperti masa-masa sebelum pandemi atau masa-masa ketika kita masih bisa menempati masjid yang lebih luas. Nah, oleh karenanya sambil Masjid Busun memutuskan ya kita tetap menyelenggarakan tarawih, kita tetap menyelenggarakan kuliah subuh, kita tetap menyelenggarakan takjil, tarawih anak-anak, ada tadarus yang kita modifikasi dengan pembelajaran. Juga kita nanti insya Allah akan ada takbiran. Juga akan ada pimpinan Ranting Muhammadiyah sudah memutuskan untuk menyelenggarakan sholat Id. Ya Mas ya? Ya. Nah, sholat Id. Jadi kita bisa berlebaran lagi. Yang belum sempat mudik bisa mudik. Ya, makanya saya sarankan untuk booster atau yang belum vaksin, yang belum booster. Rawat rasa wedi kemeng. Nek loro piye? Gara barang pas udah disuntik mulai kok. Jadi itu kita akan ada beberapa kegiatan, tapi memang tidak optimal dengan segala macam keterbatasan kita tetap menyelenggarakan itu. Ya tentunya kita tetap berpedoman pada protokol kesehatan, gitu. Tetap gunakanlah masker. Maskernya digunakan secara tepat. Coba dengan lambe kok. Lambe gini. Ini untuk ini sak lambe ini ditutup kalau itu ditutup. Itu. Jadi kita tetap ketat menggunakan masker ya, karena ini berdasarkan perkiraan analisis beberapa epidemiolog, ini sudah masa transisi menuju endemi. Jadi transisi menuju endemi itu bedanya pandemi dengan endemi itu apa? Kalau pandemi itu virusnya ada tapi mematikan. Nah, seiring dengan vaksinasi, seiring dengan semakin banyaknya orang yang divaksin, itu kemudian virus yang mematikan ini akhirnya menjadi dilawan oleh sistem kekebalan tubuh setiap orang. Jadi setiap orang itu memiliki sistem kekebalan tubuh. Kalau kemarin belum banyak yang divaksin, hanya sedikit orang, kemudian
ada yang sing kena yo menter, ana sing kena langsung mati. Gitu kan? Nah, itu sekarang vaksin apa namanya virusnya masih ada. Tetap ada yang terinfeksi tapi kemudian tidak mengakibatkan kematian yang fatal. Tidak mengakibatkan kematian. Ya hanya apa jenenge linu-linu atau pilek. Apa ya isoman omah dewi-dewi. Itu yang kedua kita dan untuk tarawih kita tidak menyelenggarakan ini khusus malam ini ada karena ini pengantar gitu. Jadi khusus malam ini ada apa namanya pengantar dari takmir. Tapi besok kita hanya tarawih tidak pakai kultum. Tidak pakai kultum. Hanya kita ada kuliah subuh setiap pagi di masjid ini. Terus yang ketiga ini terkait dengan keamanan. Tadi saya dapat informasi ada beberapa sepeda motor yang hilang di beberapa masjid di sekitar kita. Iya lihat ya. Pagi. Nah, di masjid Jajan kalau Progo. Nah, itu oleh karenanya ini terkait dengan keamanan. Pertama keamanan di masjid ini. Kalau yang menggunakan sepeda motor sebaiknya ditaruh di sebelah sini. Itu ada payonan di sebelah utara itu bisa digunakan untuk parkir sepeda motor. Jangan ditaruh di sana, apalagi taruh di luar, nggak ada yang ngawasi. Itu bisa hilang. Kalau hilang, ngawasi malah ya. Atau nanti takmir. Silakan disimpan di sana. Nah, kalau rumahnya ditinggal tarawih, maka dicek ulang sebelum ditinggal itu apakah jendela sudah dikunci, jendela pintu-pintu yang belakang sudah digembok atau belum. Nah, itu di kompor dimatikan, sudah dimatikan belum, terus apa mana? Terus pokoknya ini keamanan harus dikontrol. Karena apa? Ya kita harus tahu bahwa akhir-akhir ini situasi ekonomi politik kita agak bergejolak, gitu kan? Sing Pak Jokowi njaluk 3 periode, sing Luhut njaluk semakin pokek kekayaannya, terus karep-karepmu dientek-entekno minyak goreng langka dan mahal. Saiki wis oke tapi larang. Pertama muda edan-edanan. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat akhirnya menurun. Nah, kalau daya beli masyarakat menurun, ekonomi masyarakat banyak terpuruk. Itu kejahatan meningkat. Itu hukum alamnya begitu. Itu hukum alam. Jadi kalau ekonomi terpuruk itu kejahatan pasti meningkat. Itu hukum alam. Oleh karenanya kita harus hati-hati jangan sampai meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Sepeda motor juga harus selalu terkunci ketika ditinggal. Jadi di samping ini di parkir di sebelah. Ada pertanyaan? Anda tambahan lah, ada panas satu. Rakyat lah. Panas satu di anak-anak. Isi anak-anak. Oh iya. Oh gitu. Oke. Sekarang teknis pelaksanaan tarawih. Nah, pelaksanaan tarawih itu gini. Kita menyelenggarakan sholat tarawih itu berdasarkan kita juga ini harus ada ilmunya. Kok ono tarawih sing 11, ono tarawih sing 23, ono sing 36.
36. Kurang ada. Jadi tarawih itu ini sesungguhnya ijtihadnya tarawih itu ijtihadnya umat. Di zaman Nabi itu ada namanya Qiyamul Ramadan. Tetapi Nabi itu tidak melaksanakan secara utuh. Jadi ketika ketika puasa Ramadan pertama kali diwajibkan itu, kemudian Nabi datang ke masjid, terus kemudian melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu saat itu 4, terus kemudian ditutup witir 3. Ya, tapi karena Nabi itu hanya datang 3 kali, 3 hari, itu para sahabat itu rada lali-lali, eling-eling lali loh. Jadi ono sing ngarani 8, ono sing ngarani 10, ono sing ngarani 12. Jadi nggak ingat betul. Nah, oleh karenanya atas kesepakatan sebelum ada kesepakatan itu, nah Nabi hanya datang 3 kali ke masjid, terus kemudian selebihnya Nabi tidak datang lagi ke masjid. Padahal ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Nah, terus kemudian Nabi bilang, saya tahu kalian kemarin tadi malam menunggu saya, tapi saya sengaja tidak datang ke masjid karena saya tidak ingin sholat ini menjadi wajib. Nah, oleh Nabi menghindari bahwa agar sholat tarawih, sholat Qiyamul Ramadan itu tidak menjadi wajib. Yang wajib yang 5 kita untuk ditambah-tambahi. Tarawih diwajibkan, keliru malah. Tarawih itu sunnah hukumnya. Nah, oleh karena setelah itu Nabi sudah tidak pernah lagi melaksanakan Qiyamul Ramadan, tidak pernah lagi sampai beliau wafat. Terus kemudian Nabi sudah wafat, terus kemudian ada Umar jadi khalifah. Itu kemudian ini Ramadan ini tidak dihidupkan, ini sangat sepi. Ini kurang menggugah supaya umat Islam itu tergugah gairah keislamannya, syiarnya. Maka Umar berijtihad itu melakukan sesuatu ibadah yang menurut keyakinan Islam itu dibolehkan. Nah, terus kemudian Umar berijtihad, kalau begitu kita selenggarakan sholat Qiyamul Ramadan. Awalnya Qiyamul Ramadan, jadi, nah dengan mencontoh sholatnya Nabi itu kan suwi, gitu. Dan Nabi sholat itu 4, sholat malam itu biasanya 4, 3. Ada yang mengatakan 2, 3, gitu kan? Ada yang 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, itu lama. Kalau sholatnya suwi, Al-Baqarah, full. Nah, terus kemudian oleh Umar, karena zaman Umar itu sahabat juga semakin banyak yang sepuh, sudah semakin sepuh, itu banyak yang tidak kuat, akhirnya sholatnya dipecah-pecah. Awalnya yang hanya 8 itu dipecah menjadi awalnya yang 11 itu kemudian dipecah menjadi dipecah jadi 2 berapa? 11 dibagi luru, dikalikan 2. Rolikur toh? Nah, ditambah witir siji jadi pas 12 itu asal mulanya 23 rakaat itu adalah ijtihadnya Umar. Jadi waktunya langsung Kanjeng Nabi agak melaksanakan 11 rakaat kok, kowe menyelenggarakan 23 rakaat. Akhirnya dia melaksanakan 11 kok 23. Itu ada sejarahnya, ada ijtihadnya, ada ilmunya. Kenapa jadi 23 itu setelah 11 itu dipecah jadi
kalau Nabi itu satu rakaat panjang sekali. Sikile gempor nih, Mas Dari. Sikile abuk. terus oleh Umar dipecah jadi 22 rakaat ditambah 1 witir. Itu yang kemudian masih sekarang diabadikan di Masjidil Haram Mekah, itu 23 rakaat. Terus kemudian masih 36 juga sama, dipecah korotel. Jadi dari 11 itu dikalikan menjadi 33 ditambah witir telu, jadi 36 itu sampai sekarang diabadikan di Madinah. Jadi sholat tarawih di Madinah kalau di Mekah itu beda. 20 di Mekah 23, di Madinah itu 36. Itu toh sing bener sing di sing ya bener kabeh, sing salah itu ora kosong. Terawih. Terawih sunnah kok. Sunnah, terawih itu sunnah. Oleh karenanya kita dalam beribadah itu jangan merasa paling benar sendiri, terus kemudian menyalahkan yang lain. Beribadah itu adalah kita harus berdasarkan ilmu. Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin mencapai dunia, mencapai kesuksesan di dunia, maka capailah dengan ilmu. Dan apabila kita ingin mencapai kesuksesan di akhirat, maka capailah juga dengan ilmu. Jadi tidak dengan nafsu gitu. Jadi kita beragama itu dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Nah, oleh karenanya mari kita tekadkan bulat, bertekad bulat dalam Ramadan ini memperbaiki diri lebih baik dari tahun kemarin, lebih baik dari yang dulu. Kita perkuat doa kita, perkuat tirakat kita agar bahwa Ramadan ini bisa menjadi momentum kita bersama untuk menuju pada kehidupan yang normal. Demikian yang saya sampaikan. Hari ini yang akan memimpin tarawih adalah Widodo, Pak Widodo. Saya tak jadi imam saya tak jadi makmum. Nah, satu hal lagi, kita berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah juga. Jadi kita sebelum pelaksanaan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu disunahkan, Nabi itu punya kebiasaan sebelum melaksanakan qiyamul lail itu melaksanakan sholat iftitah 2 rakaat ringan-ringan. Jadi fasolah rakaataini qalilah. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau sholat sebelum sholat malam itu melaksanakan sholat 2 rakaat pendek-pendek, ringan-ringan. Yang dibaca apa ringan-ringan? Al-Fatihah toh, Al-Fatihah, terus kemudian berdiri 2 rakaat. Nah, dengan 2 rakaat itu kemudian selesai, kemudian baru melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail, atau sekarang dalam konteks Ramadan qiyamul Ramadan. Itu oleh karenanya kita memutuskan untuk melaksanakan sholat iftitah sebelum melaksanakan sholat tarawih itu kita laksanakan sholat iftitah secara berjamaah. Jadi sebenarnya sholat iftitah itu boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh dilakukan berjamaah. Nah, kita pilih berjamaah atau dewe-dewe? Hah? Dewe-dewe. Jamaah ya? Berjamaah nanti dipimpin Pak Widodo. Jadi setelah sholat iftitah 2 rakaat, pokoknya ikuti aja imam.
2 rakaat sholat iftitah itu namanya, bukan sholat. Jadi itu tidak dasarnya apa? Dasarnya jelas, ada hadis yang diriwayatkan Aisyah. Itu 2 rakaat, terus kemudian nanti sholat tarawih 4 rakaat, terus kemudian kita selingi dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca agak panjang, dibaca 3 kali lah. Meskipun aturannya tidak ada, aturannya sebanyak-banyaknya. Tapi kita baca 3 kali saja ben sikile rodok sing kemeng-kemeng rodok kendor. Ya toh? Wis bar salat tarawih 6 rakaat, terus kemudian leren sik sikile gedhe karo ndonga karo mijet sikile. Siap. Nah, kita baca itu terus setiap selesai kita baca itu 3 kali, terus setelah witir subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Doa yang diajarkan Nabi, dan itu tidak hanya pada selesai tarawih dan witir. Doa itu senantiasa dilafalkan dalam keseharian kita selama Ramadan, karena itu doa untuk memohon ampunan kepada Allah. Karena Ramadan ini merupakan bulan ampunan, kita memohon sebesar-besarnya kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus sadar bahwa dosa kita ini tak becek kiri wakeh, oleh karenanya kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, taubat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.